Organisasi Papua Merdeka dan jejak darah militer Indonesia di tanah Papua. Situasi di Papua saat ini adalah jika tanpa perlawanan TPNPB, maka dipastikan rakyat Papua tidak ada napas. Pada tahun 1949, diselenggarakan sebuah konferensi meja bundar atau KMB di Den Haag, Belanda, antara Kerajaan Belanda dan Republik Indonesia. Konferensi ini menghasilkan bahwa Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia dan menyerahkan seluruh wilayah Hindia Belanda kepada Indonesia. Namun dalam penyerahan ini terdapat satu wilayah yang dikecualikan, yakni Papua. Rencananya Papua akan diserahkan kepada Indonesia setahun setelah berjalannya hasil KMB. Namun, hal ini adalah pemanis belaka. Kenyataannya, Belanda memang tidak ingin menyerahkan Papua ke Indonesia. Kala itu, Belanda memiliki alasan. Belanda menggunakan argumen ras dan etnis dengan menyatakan bahwa Papua berbeda dengan Indonesia. Indonesia berasal dari ras Melayu, sedangkan Papua adalah ras Melanesia. Keputusan yang sekarang diadakan tentang New Guinea itu bukanlah berarti bahwa perjuangan kami yang mengenai Irian atau New Guinea itu telah berakhir. Tentu saja Belanda tidak akan tinggal diam. Dengan berbagai cara, Belanda akan mempertahankan Papua bagaimanapun caranya. Begitu juga Indonesia yang akan mengambil paksa Papua dari Belanda. Pada tanggal 19 Februari 1952, atas nama konstitusi, Belanda secara sepihak menetapkan Irian Barat atau Papua Barat sebagai bagian dari wilayah kerajaannya. Dan pada tahun 1960, Belanda memberlakukan program A 10 Years Program for Independence atau program 10 tahun menuju kemerdekaan Papua. Dalam program ini, rencananya Papua Barat akan diberikan kemerdekaan pada 10 tahun mendatang, tepatnya pada tanggal 1 Desember 1970. Dalam jangka waktu 10 tahun itu, Belanda akan membangun Papua dan menggelontorkan dana sebesar 25 juta US dollar. Dana itu digunakan untuk membangun fasilitas umum Papua seperti sekolahan, rumah sakit, bandara, pelabuhan, dan perumahan. Dalam program ini, sekitar 6.000 tenaga ahli seperti guru, dokter, ilmuwan, dan insinyur juga turut didatangkan dari Belanda untuk mengamankan wilayah strategis Papua. Pada tanggal 21 Februari 1961, Belanda membentuk PVK atau Papua Vrijwilliger Corps yang dipersiapkan untuk membantu mempertahankan Papua dari serangan militer Indonesia nantinya. Selanjutnya untuk mengukuhkan pemerintahan Papua pada tanggal 5 April 1961, Belanda juga membentuk Dewan Perwakilan yang bernama New Guinea Raad atau Dewan New Guinea Belanda. Dewan ini dipimpin oleh Frits Solowijn Gelbke, orang Belanda sebagai ketua dewan, dan Nicolaas Joubert dari Papua sebagai wakil ketua dewan. Tujuan dari dibentuknya dewan ini ialah untuk merancang persiapan kemerdekaan Papua Barat. Dari dewan inilah kemudian diputuskan bahwa Papua Barat akan menjadi nama negara dengan bendera bintang kejora karya Nicolaas Joubert sebagai panji nasional dan lagu Hai Tanahku Papua sebagai lagu kebangsaan. Pada tanggal 19 Oktober 1961, Nicolaas Joubert yang saat itu berada di Belanda mendesak pemerintahan Belanda untuk segera memberi kemerdekaan Papua. Belanda pun menyetujuinya dengan syarat Papua harus berada di bawah kontrol Belanda sampai saat kemerdekaan yang sesungguhnya tiba. Benar saja, pada tanggal 1 Desember 1961 pun upacara kemerdekaan digelar. Dan untuk yang pertama kalinya, bendera bintang kejora berkibar di samping bendera Belanda. Melihat hal ini, pihak Indonesia tidak tinggal diam. Bagi Indonesia, kemerdekaan Papua berarti terlepasnya Papua dari NKRI. Dengan demikian, pada tanggal 19 Desember, Presiden Soekarno mengumumkan untuk mengganyang Belanda di Papua Barat dengan maklumat Trikora yang berisikan 3 poin penting. Pertama, gagalkan pendirian negara Irian Barat. Kedua, kibarkan bendera merah putih di Irian Barat. Dan yang ketiga, mobilisasi umum untuk mempertahankan kesatuan dan kemerdekaan bangsa Indonesia. Berbagai persiapan militer pun dipersiapkan Indonesia untuk memaksa Belanda menyerahkan wilayah Papua serta menggagalkan kemerdekaan Papua Barat. Di tengah memanasnya eskalasi militer antara Indonesia dengan Belanda di tanah Papua, berbagai perundingan dan diplomasi pun juga dilangsungkan. Puncaknya pada tanggal 15 Agustus 1962,
diadakan perjanjian New York antara Indonesia dan Belanda yang ditengahi oleh Amerika. Dan perjanjian ini pun menghasilkan bahwa masalah Papua Barat akan diserahkan kepada United Nations Temporary Executive Authority atau UNTEA mulai 1 Oktober 1962 hingga 1 Mei 1963. Selanjutnya Papua akan diserahkan kepada Indonesia secara de facto dan akan menjadi milik Indonesia sepenuhnya setelah diadakan PEPRA pada tahun 1969 mendatang. Sejak itulah otoritas Dewan New Guinea Belanda diambil alih oleh UNTIA. Nicolaas Jowe yang saat itu masih berada di Belanda merasa gagal dalam memperjuangkan kemerdekaan Papua. Ia bahkan bersumpah tidak akan kembali ke tanah kelahirannya sampai Papua merdeka dari Indonesia. Tentu saja hal ini juga tidak dapat ditoleransi oleh berbagai kelompok gerakan kemerdekaan Papua. Hal yang akan melahirkan sebuah organisasi yang kita kenal sebagai OPM. Sesuai dengan perjanjian New York, sejak tanggal 1 Mei 1963, UNTEA menyerahkan Papua kepada Indonesia. Berdasarkan Dekret Presiden Nomor 8 dan 11 tahun 1963, Indonesia juga mulai mengintegrasikan Papua ke NKRI. Akibatnya, wilayah Papua mendapatkan kontrol yang ketat dari militer Indonesia. Namun, upaya integrasi ini mendapatkan penolakan dari sebagian rakyat yang menginginkan Papua merdeka. Akibatnya, berbagai kelompok gerakan kemerdekaan pun muncul. Pada awalnya, terdapat 2 faksi kelompok kemerdekaan. Faksi pertama, kelompok yang didirikan oleh Aser Demotekai pada bulan Desember di Jayapura. Kemudian faksi kedua yang didirikan oleh Terianus Aronggier pada tahun 1964 di Manokwari. Terianus menamakan kelompok mereka dengan nama Organisasi Perjuangan Menuju Kemerdekaan Papua Barat atau OPM-KPB. Kelak, organisasi inilah yang kemudian menjadi OPM. Organisasi ini melancarkan pergerakan bawah tanah untuk menyuarakan kemerdekaan Papua. Mereka juga mengirim surat kepada PBB yang berisikan tentang peninjauan kembali perjanjian New York. Organisasi OPM-KPB ini bahkan telah menyusun kabinetnya sendiri. Bahkan pula memiliki panglima perangnya sendiri, yakni Ferry Awom sebagai panglima perang. Lantas, sejak kapan nama OPM itu muncul? Sebagaimana dalam laman Jubi TV edisi 31 Juli 1962 dengan tajuk OPM, TPNPB, dan label teroris. Permenas Ferry Awom yang kala itu menjadi panglima dari pergerakan kemerdekaan ini mengadopsi PVK Belanda untuk membentuk satuan militer kemerdekaan untuk melancarkan penyerangan terhadap barak-barak militer Indonesia di Papua Barat untuk merebut senjata. Misalnya, pada tanggal 28 Juli 1965, Awom bersama dengan pasukannya melakukan serangan terhadap Batalion 753 di Arfai di Manokwari, Papua Barat. Namun, serangan itu berhasil digagalkan. Peristiwa ini dikenal dengan insiden Arfai. Sejak inilah pemerintah Indonesia menamakan organisasi Papua Merdeka OPM-KPB ini dengan istilah OPM atau Organisasi Papua Merdeka. Penamaan OPM ini untuk melabeli mereka sebagai gerakan separatisme yang dianggap memberontak terhadap pemerintah Republik Indonesia di Papua Barat. Dengan demikian, OPM menjadi sasaran militer Indonesia. Bahkan juga beberapa organisasi yang dianggap mendukungnya, termasuk di masa Orde Baru. Berdasarkan perjanjian New York, akhirnya pada tahun 1969, pemerintah Indonesia yang kala itu dipimpin Presiden Soeharto mengadakan Act of Free Choice atau PEPRA. PEPRA ini diawasi oleh PBB. Hasilnya, rakyat Papua yang dipilih langsung oleh militer secara diam-diam menghendaki untuk bergabung sepenuhnya ke Indonesia. Namun hal ini mendapat penentangan dari para pejuang kemerdekaan Papua. Menurut mereka, pelaksanaan PEPRA tidak sesuai dengan perjanjian New York. Berdasarkan perjanjian New York, seluruh rakyat Papua lah yang kemudian akan menentukan nasib mereka sendiri, bukan sebagian saja. Namun, kenyataannya hanya 1025 orang yang ditunjuk untuk memilih menurut catatan yang beredar. Namun ada versi lain yang menyebutkan totalnya 1026 orang, salah satunya adalah paman dari saudara John Anari. Namun tidak ikut memilih dikabarkan karena sakit. Jumlah ini dikabarkan ditunjuk langsung oleh militer Indonesia.
baik dengan suap maupun dengan ancaman. Pemerintah Indonesia berdalih hal ini dilakukan karena masyarakat Papua dianggap terbelakang yang tidak mampu melakukan proses demokrasi. Menurut beberapa ahli, PPRA atau penentuan pendapat rakyat Papua yang telah dilakukan ini adalah suatu hal yang manipulatif, yang mana pada hakikatnya sebagian besar orang Papua tidak diberikan hak untuk menentukan nasibnya sendiri. PPRA tidak sah dan kedepannya PPRA menjadi pangkal permasalahan konflik di Papua. Para pejuang kemerdekaan Papua menyebut PPRA atau Act of Free Choice dengan sebutan Act of No Choice atau tindakan pemilihan tanpa adanya pilihan. Dengan demikian, kita telah melihat bahwa Indonesia kala itu memaksa Papua Barat bergabung dengan Indonesia dengan tindakan manipulatif. Hanya saja protes dari para pejuang OPM ini tidak dihiraukan oleh pemerintah Orde Baru. Alhasil, kini Papua secara resmi telah bergabung kepada NKRI dan menjadi provinsi ke-26 dengan nama Irian Jaya. Sebagai tanggapannya, pada tanggal 1 Juli 1971 di Markas Victoria, Nicolaas Jowo, wakil Dewan New Guinea, bersama Seth Japhet Rumkorem, mantan anggota ABRI, dan Jacob Hendrik Prai mendeklarasikan berdirinya Republik Papua Barat. Negara baru ini dipimpin oleh Rumkorem sebagai Presiden Republik Papua Barat dan Jao Prai sebagai Ketua Senatnya. Untuk menguatkan sayap pergerakan mereka, pada tanggal 26 Maret 1973 dibentuklah Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB. Pemerintah Indonesia melabeli TPNPB ini dengan nama beragam seperti GPL atau Gerakan Pengacau Liar, GPK atau Gerakan Pengacau Keamanan, KST atau Kelompok Separatis Teror, KKB atau Kelompok Kriminal Bersenjata, dan juga OPM atau Organisasi Papua Merdeka. Hanya saja, TPN OPM ini tidak cukup solid. Pada tanggal 13 Maret 1976, TPN OPM terpecah menjadi dua faksi, yakni Markas Victoria pimpinan Rumkorem dan Markas Pembela Kebenaran atau PEMKA pimpinan Jacob Prai. Sejak inilah banyak faksi lain OPM yang juga mendirikan kelompok perlawanan yang terbagi dalam beberapa komando regional. Komando-komando tersebut diantaranya berada di wilayah Jayapura, Wamena, Merauke, Paniai, dan wilayah-wilayah Manokwari, Kabupaten Fakfak. Sementara itu, pemerintah Indonesia terus-menerus mengirim pasukan militernya ke Papua dengan alasan mengamankan masyarakat dari teror kaum separatis. Dari tahun ke tahun, pasukan militer Indonesia di Papua terus bertambah. Padahal, hal ini sebagai langkah untuk pengkondisian gejolak penolakan PEPRA, serta mengamankan pendirian sebuah perusahaan yang kelak mengeruk kekayaan alam Papua demi kepentingan segelintir elit dan asing. Hal inilah yang akan mengakibatkan rakyat Papua menderita dan juga mengakibatkan terjadinya berbagai insiden berdarah di tanah Papua. Hampir sama seperti kerajaan Belanda, pemerintah Indonesia yang kala itu dipimpin oleh Presiden Soeharto juga memiliki kepentingan di Papua Barat, terutama dalam hal kekayaan sumber daya alamnya. Sejak tahun 1967, tepatnya 2 bulan setelah dilantik sebagai Presiden Indonesia, Presiden Soeharto memberikan kontrak karya kepada perusahaan Amerika Freeport Sulphur untuk mengelola atau melakukan penambangan biji emas dan perak di Gunung Grasberg dan Erzberg di Mimika, Papua Barat. Dan pada tahun 1970 perusahaan itu sudah beroperasi. 3 tahun kemudian, 3 Maret 1973, Presiden Soeharto meresmikan tambang tembaga milik Freeport Sulphur sekaligus meresmikan berdirinya kota Tembagapura. Hal ini sebagai harapan baru pendapatan negara dari investor asing yang diharapkan dapat mengangkat perekonomian Indonesia. Jika dilihat dari satu sisi, memang pemerintah Soeharto membangun berbagai infrastruktur serta fasilitas hingga sekolahan di sebagian Papua Barat. Namun di sisi lain, tanah Papua Barat justru menjadi ladang bisnis para pejabat dan asing serta hanya segelintir orang. Tentu saja pasti akan ada yang dikorbankan. Suku Amungme sebagai penghuni asli wilayah pertambangan harus merasakan penderitaan yang sangat pahit. Per tahun 1970, aktivitas pertambangan Freeport telah melubangi Gunung Grasberg sampai 700 meter. Tentu saja hal ini membuat suku setempat, termasuk suku Amungme marah.
Bagi suku Amungme, Grasberg atau tempat perusahaan Freeport yang didirikan adalah bagaikan kepala ibu yang senantiasa menghidupi suku Amungme. Selain itu, Danau Wanagon sebagai danau suci suku Amungme juga hancur akibat dijadikan tempat pembuangan limbah beracun dari sisa produksi. Tidak hanya itu, suku Amungme juga terpaksa harus kehilangan sekitar 1 juta hektar tanahnya akibat dari program transmigrasi pemerintah Orde Baru yang didatangkan dari luar Papua. Pemerintah bahkan memindahkan suku Amungme ke daratan yang lebih rendah demi kepentingan pembangunan perumahan transmigran. Alhasil, keberadaan Freeport memantik konflik antara pihak pengelola dengan masyarakat setempat. Sejak tahun 1973, para suku Amungme melakukan perlawanan. Namun sia-sia, militer Indonesia berhasil menumpas yang mengakibatkan 40 orang suku Amungme tewas. Melihat kondisi ini, organisasi TPNPB atau OPM tentu saja tidak tinggal diam. Sejak tahun 1977, OPM dikabarkan telah banyak melakukan serangan terhadap perusahaan seperti memotong jalur pipa sluri dan bahan bakar, memutus kabel telepon dan listrik. Bahkan mereka membakar gedung-gedung dan sejumlah fasilitas perusahaan lainnya. Terhitung sampai tanggal 7 September 1977, berbagai serangan yang dilakukan OPM mengakibatkan Freeport mengalami kerugian sekitar ratusan ribu US dollar. Tidak hanya menargetkan perusahaan, mereka juga melakukan serangan terhadap kantor polisi di Agimuga dan bahkan menyandera sekitar 30 transmigran dari beberapa pulau Indonesia. Berbagai insiden ini terdengar sampai ke Jakarta. Presiden Soeharto kemudian menerapkan kebijakan keras dengan pendekatan militer dengan menetapkan Irian Jaya sebagai DOM atau daerah operasi militer tanpa batas waktu tertentu. Akibatnya, berbagai penduduk pegunungan tengah Papua, terutama penduduk Agimuga, menjadi sasaran amukan militer. Mereka diburu, ditembak, bahkan dibombardir dari segala arah. Mereka dihujani rentetan roket dan bom dari darat dan udara. Bahkan desa-desa dibakar. Akibatnya, banyak masyarakat berlarian menyelamatkan diri ke hutan-hutan. Bahkan juga hingga ke Papua Nugini yang berjarak 500 meter dari pegunungan tengah. Terhitung sekitar 4.146 warga sipil Papua terbunuh sejak operasi militer yang dilaksanakan dari tahun 1977 hingga tahun 1978. Kejadian ini lantas menuai kecaman dari berbagai pihak secara nasional maupun internasional. Pemerintah Indonesia kala itu membantah seluruh kecaman itu dengan alasan bahwa kekacauan yang terjadi di Pegunungan Tengah terjadi akibat perang suku, bukan pemberontakan. Orang Papua mengenang tragedi ini dengan sebutan tragedi 1977. Pada tahun-tahun setelahnya, sebagian pengungsi mulai kembali ke wilayahnya. Mereka mulai membangun pemukiman mereka yang hancur. Sebagian sisa-sisa selongsong bom yang dijatuhkan bahkan dijadikan sebagai lonceng seperti lonceng yang ada di depan gereja Katolik Malaikat Gabriel Kiliarma. Lonceng-lonceng inilah yang menjadi saksi bisu keganasan militer Orde Baru terhadap masyarakat Papua kala itu. Sejak peristiwa 1977, wilayah Pegunungan Tengah Papua terus-menerus menjadi tempat konflik bersenjata antara milisi pro-kemerdekaan atau OPM melawan militer Indonesia. Komandan TPNPB Kelly Kwalik bersama dengan pasukannya yang bermarkas di wilayah itu tak henti-hentinya melakukan serangan terhadap pos-pos keamanan dan juga perusahaan tambang Freeport Sulfur. Hal ini pun lantas menimbulkan berbagai operasi lanjutan dari militer Indonesia. Menurut pengakuan anggota Komisi 1 DPR RI, Maijen TNI TB Hasanuddin, yang dikutip dari laman imparsial The Indonesian Human Rights Monitor, edisi 2 Desember 2021 dengan tajuk TB Hasanuddin beberkan 13 operasi militer yang telah digelar di Papua. Dalam kurun 34 tahun, sejak tahun 1966 sampai tahun 2000 atau selama 34 tahun, terdapat 13 operasi militer Indonesia di Papua. Operasi-operasi ini dilancarkan atas dasar penumpasan terhadap gerakan kemerdekaan pada wilayah-wilayah yang dianggap sebagai kantong gerakan OPM atau KKB. Ironisnya, operasi-operasi itu seringkali juga menyasar warga sipil yang sebetulnya tidak terindikasi pada gerakan OPM. Ribuan bahkan puluhan ribu korban telah terenggut nyawanya. Pelanggaran HAM dan tindakan kesewenang-wenangan inilah
yang justru malah mengkikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan menyisakan ingatan tentang kekejaman pemerintah yang berkuasa terhadap mereka. Rakyat Papua pada akhirnya menganggap pemerintah Indonesia termasuk Orde Baru sebagai penjajah, bahkan lebih kejam daripada penjajah. Tanah Papua kini telah banjir darah. Rakyat Papua muak dengan semua ini, termasuk juga para aktivis OPM. Namun harapan mereka tidak pernah runtuh sama sekali. Mereka berharap kelak pemimpin Indonesia akan memberikan angin segar kepada masyarakat Papua. Setelah tumbangnya pemerintahan Orde Baru, konflik antara OPM dengan militer Indonesia sempat mereda, apalagi di masa pemerintahan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Berbeda dengan Soeharto yang menggunakan langkah-langkah militer, Presiden Abdurrahman Wahid justru memberikan kelonggaran kepada warga Papua. Tentunya hal ini menjadi angin segar bagi rakyat Papua, khususnya bagi TPN OPM. Pada tahun 2000, pemerintah Gus Dur memberikan hak otonomi khusus untuk rakyat Papua dengan memperbolehkan menyanyikan lagu dan mengibarkan bendera Papua Merdeka. Untuk yang pertama kalinya setelah beberapa dekade, lagu Hai Tanahku Papua diperbolehkan untuk didendangkan dan bendera bintang kejora juga akhirnya diperbolehkan untuk kembali dikibarkan. Namun bukan di samping bendera Belanda, melainkan di sisi bendera Indonesia. Selain daripada itu, alih-alih menggunakan langkah militer, Presiden Gus Dur bahkan juga memberi ruang diskusi kepada rakyat Papua agar pemerintah betul-betul mengetahui apa yang diinginkan rakyat Papua. Pada bulan Mei hingga Juni tahun 2000, atas izin Presiden Gus Dur, rakyat Papua mengadakan Kongres Rakyat Papua untuk membahas masa depan rakyat Papua. Kongres ini menghasilkan perubahan nama Irian Jaya menjadi Papua dan juga menghasilkan terbentuknya Presidium Dewan Papua atau PDP sebagai wakil dari 245 suku asli Papua. Des Hio Eluai terpilih secara demokratis sebagai ketua PDP. Untuk yang pertama kalinya, warga Papua merasakan angin segar dari pemimpin Indonesia secara langsung. Hanya saja masa kepemimpinan Gus Dur tidak berlangsung lama. Pada tanggal 23 Juli 2001, ia dilengserkan oleh parlemen dan digantikan wakilnya, Megawati Soekarno Putri. Seketika itu juga raut muka Ibu Melanesia, West Papua merasa kehilangan. Dan benar saja, pemerintahan yang baru justru memandang PDP sebagai organisasi separatis. Maka sangat wajar pada tanggal 10 November 2001, 4 bulan setelah lengsernya Gus Dur, Teis Hio Eluai, Presidium Dewan Papua, ditemukan tewas di dalam mobilnya. Berdasarkan hasil investigasi penyelidikan, Eluai tewas setelah diculik oleh anggota militer dari Kopassus. Setelah kematian Eluai, pemerintahan kembali mengambil alih otoritas Papua. Pengibaran bendera serta simbol-simbol kemerdekaan Papua pun kembali dilarang. Sejak itulah pasukan TPN OPM mulai mengatur serangannya kembali. Mereka semakin gencar melakukan aksi teror kepada pihak keamanan, terutama TNI, setidaknya untuk 1 dekade ke depan, dari seluruh aksi serangan OPM terhadap militer. Dari sini kita mempertanyakan mengenai senjata yang mereka pakai. Dari manakah senjata-senjata itu? Apakah dari negara lain atau dari rampasankah? Atau memang dari militer Indonesia sendiri? Dalam berbagai serangannya, OPM memiliki berbagai jenis senjata laras panjang, seperti M16, AK-47, AK-101, Zastava M48, Steyr AUG, dan lain sebagainya. Tentu saja hal ini menimbulkan pertanyaan, dari mana mereka mendapat semua senjata ini? Jika memang beli, maka ke siapa? Dan dari mana uangnya? Dan apabila tidak beli, maka bagaimana mereka mendapatkannya? Dikutip dari laman Tempo edisi 10 Maret 2025 dengan tajuk 3 cara OPM mendapatkan senjata, menjelaskan bahwa terdapat 3 cara bagaimana OPM mendapatkan senjata. Di antaranya pertama, merebut senjata dari TNI atau Polri dengan melakukan penyerangan terhadap pos-pos keamanan. Kedua, melalui pembelian pasar gelap atau membelinya langsung dari anggota keamanan yang tidak bertanggung jawab. Ketiga, penyelundupan senjata dari Papua Nugini. Jika kita memperhatikan lebih mendalam, memang banyak senjata-senjata mereka yang merupakan senjata yang juga digunakan oleh TNI maupun BRIMOB seperti Zastava M48,
AK-101, dan beberapa senjata kuno seperti AK-47 dan M14. Senjata-senjata itu mereka dapat dari hasil rampasan ketika mereka berhasil melancarkan serangan atau membelinya langsung dari oknum-oknum keamanan yang tidak bertanggung jawab. Sebagaimana dalam laman Republika edisi 11 Maret 2025 dengan tajuk "Dari Mana OPM?" Dapat uang beli senjata menyatakan bahwa Satgas Operasi Damai Kartens berhasil menggagalkan penjualan senjata api senilai 1,3 miliar dari seorang berinisial YE atau Yunus Enumbi yang merupakan pecatan anggota TNI. Dalam upaya ini, Satgas Kartens mengamankan 2 senjata api laras panjang berjenis SS-1, 4 pistol berjenis G2 pindad, dan beberapa amunisinya. Jubir OPM Sebi Sambong mengakui adanya penangkapan itu. Bahkan juga menyatakan bahwa selama ini kelompoknya memang kerap membeli senjata kepada kepolisian atau tentara. Sambong juga menjelaskan bahwa mereka mendapat uang dari penjualan emas dari tambang ilegal, hasil bumi di wilayah masing-masing, dan iuran pajak proyek perusahaan yang ada di Papua. Mulai dari iceberg sampai Forsyth, harus menghancur totalkan fasilitas freeport. Sedangkan yang namanya masyarakat sipil, asli Papua, non-Papua, atau masyarakat warga asing tidak boleh terganggu. Dalam perjalanannya, pasukan OPM atau TPNPB seringkali bentrok dengan militer maupun polisi. Hal ini tentu saja mengakibatkan aksi kekerasan, baik peledakan, pembakaran, penembakan, penangkapan, bahkan juga penyiksaan. Korban dari bentrokan ini tak lain dan tak bukan adalah warga sipil Papua. Dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2022 misalnya, setidaknya lebih dari 2.000 korban tewas dari warga sipil. Baik tewas karena ulah OPM ataupun ulah dari militer dan polisi. Berkembangnya konflik ini satu sisi mengakibatkan bertambahnya kebrutalan OPM, dan di sisi lain juga membuat militer Indonesia atau aparat keamanan semakin brutal. Pembunuhan hingga penangkapan tanpa proses penyelidikan sering terjadi. Wilayah-wilayah konflik itu seringkali terjadi di Maibrat, Fak-Fak, Intan Jaya, Puncak, Enduga, Pegunungan Bintang hingga Yahukimo. Seluruh wilayah ini bukan tanpa penduduk, justru padat penduduk. Setiap tahunnya, kurang lebih puluhan ribu warga Papua melarikan diri. Selama 3 tahun sampai tahun 2023 misalnya, sebanyak 75.000 orang Papua terpaksa mengungsi. Dari hari ke hari, bahkan sampai detik ini, pemerintah Indonesia masih belum menyelesaikan permasalahan Papua atau pergerakan TPN-OPM. Lantas bagaimana dengan pendekatan pembangunan infrastruktur? Tentu saja hal ini sangat mustahil untuk menjawab permasalahan konflik Papua. Selama intervensi militer terus-menerus dikerahkan, atau bahkan tidak dikurangi, maka konflik di Papua akan terus membesar. Memang terkadang banyak militer Indonesia yang menjadi korban. Namun, sekali lagi, pendekatan militer adalah suatu pendekatan yang sangat dibenci oleh warga Papua. Satu hal yang pasti, korban daripada konflik antara OPM dan militer Indonesia tak lain dan tak bukan adalah warga sipil. Terlepas dari semua itu, katanya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ternyata Papua yang dipaksa menjadi bagian dari Indonesia hampir tidak merasakan keadilan tersebut. Perjalanan bangsa Papua adalah kisah tentang keteguhan, harapan, dan cinta yang mendalam terhadap tanah leluhur mereka. Meski banyak tantangan yang dihadapi, semangat untuk menjaga budaya, harga diri, dan martabat tidak pernah padam. Kami dari channel Manuskrip Papua ingin terus berbagi kisah-kisah yang membangun kesadaran, persatuan, dan kebanggaan orang asli Papua. Kami percaya setiap cerita punya makna dan setiap suara pantas untuk didengar. Bagaimana pandanganmu tentang kisah hari ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Mari kita berdialog dengan hati yang terbuka. Salam hangat dari kami, channel YouTube Manuskrip Papua. Menulis sejarah, menyuarakan hati bangsa. Manuskrip Papua.